Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galbi Abiyati dan rekan saya Sarip Maulana Rahman. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai teknologi mobile sebagai media dan sumber belajar. Nah, pada pembahasan materi ini, kelompok kami akan membahas 3 subbahasan materi. Yang pertama itu ada peran teknologi dalam proses pembelajaran. Yang kedua ada teknologi mobile sebagai media belajar. Dan yang terakhir ada teknologi mobile sebagai sumber belajar. Nah, teman-teman sekalian, saya di sini akan membahas materi yang pertama, yaitu mengenai peran teknologi dalam proses pembelajaran. Dan untuk materi yang kedua dan ketiga akan dijelaskan oleh rekan saya, nanti Sarip Maulana Rahman. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu peran teknologi dalam proses pembelajaran. Teknologi pendidikan yaitu studi dan praktik secara beretika untuk memfasilitasi belajar dan peningkatan kinerja melalui penciptaan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber teknologi secara tepat. Teknologi pendidikan adalah bidang yang berkepentingan dengan usaha memudahkan proses belajar dan peningkatan kinerja melalui perancangan. Nah, teman-teman, peran teknologi pada pembelajaran adalah memfasilitasi terbentuknya hubungan secara kolaboratif dan membangun makna dalam konteks yang lebih mudah dipahami. Nah, secara detail, teknologi dapat diarahkan untuk yang pertama, membangun jaringan komunikasi kolaboratif antara guru, dosen, siswa, dan sumber belajar. Beberapa aplikasi online yang bisa dipakai untuk telekomunikasi adalah Skype, Yahoo Messenger, Facebook, Zoom, Google Meet, dan jaringan lain yang dipakai. Nah, yang kedua, menyediakan berbagai lingkungan penyelesaian masalah yang rumit, realistik, dan aman. Teknologi yang dapat digunakan untuk menyediakan lingkungan yang nyaman adalah hypermedia dan software yang dapat digunakan untuk menciptakan proyek. Yang terakhir, yang ketiga, membangun dan membentuk makna secara aktif melalui internet untuk mencari, riset, mutakhir, foto, video. Hal ini bisa membantu siswa bukan hanya menikmati penelusuran, melainkan bisa belajar dan memahami serta tahu apa yang dipelajarinya. Nah, teman-teman, selain yang saya jelaskan tadi mengenai peran teknologi pada pembelajaran, nah, teknologi juga mempunyai fungsi dalam proses pembelajaran. Nah, fungsi yang pertama itu teknologi informasi sebagai alat. Nah, yang kedua itu teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga, teknologi informasi menjadi bahan dan alat bantu untuk proses pembelajaran. Dan yang keempat, yang terakhir, teknologi informasi juga berfungsi memperkecil kesenjangan penguasaan teknologi mutakhir, seperti itu. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa sambil membaca di makalah. Mungkin itu teman-teman materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, teman kelompok saya, yaitu Syarif Maulana Rahman. Kepada Syarif Maulana Rahman saya persilahkan. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu teknologi mobile sebagai media belajar. Belajar merupakan suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. E-learning memberikan para peserta didik dan pengelola pendidikan dapat mengambil banyak manfaat, di antaranya fleksibilitas program dan bahan
pengajaran dapat dibuat lebih menarik dan berkesan. Integrasi teknologi informasi pada pendidikan akan meningkat kualitas pembelajaran. Sedangkan media secara umum, media diartikan sebagai alat komunikasi yang membawa pesan dan sumber ke penerima. Pengertian ini lebih mengarah pada pengertian media yang khusus. Secara lebih luas dikatakan bahwa media adalah alat yang bermuatan pesan yang memungkinkan orang atau siswa dapat berorientasi dengan pesan tersebut secara langsung. Dari definisi di atas, teknologi mobile sebagai media belajar berperan sebagai bagian penting dalam proses belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Seseorang pendidik dapat memanfaatkan teknologi mobile sebagai media belajar. Banyak sekali bahan atau cara yang dapat digunakan seseorang pendidik untuk menciptakan sebuah media belajar yang baru yang dapat dilakukan oleh seorang pendidik. Mobile learning dapat menjadi media belajar karena mobile learning merupakan suatu alat yang dapat digunakan sebagai sumber untuk mengakses informasi yang dapat dilakukan di mana saja. Memiliki kemampuan yang kuat dalam mengakses kaya akan interaksi, memberikan dukungan penuh dalam mencapai pembelajaran yang efektif dan tampil awal yang berbasis asesmen. Mobile learning memiliki 3 fungsi utama sebagai media belajar diantaranya. Yang pertama itu suplemen atau tambahan. Mobile learning sebagai suplemen dapat diartikan bahwa terdapat kebebasan bagi siswa untuk memilih dan memanfaatkan mobile dalam mengakses materi-materi pembelajaran. Yang kedua itu komplement, pelengkap. Mobile learning dapat dikatakan sebagai pelengkap karena dapat digunakan sebagai alat evaluasi. Yang ketiga itu substitusi, pengganti. Mobile learning sebagai pengganti memiliki pengertian bahwa siswa dapat diberikan kebebasan dalam memilih model pembelajaran yang diinginkan. Dan kelebihan dari mobile learning itu menurut Temimuddin 2007 dan Sarab 2012, beberapa kelebihan dari mobile learning yaitu yang pertama dapat digunakan dimanapun pada waktu kapanpun. Yang kedua, kebanyakan device bergerak memiliki harga yang relatif lebih murah dibandingkan harga PC atau desktop. Yang ketiga itu ukuran perangkat yang kecil dan ringan daripada PC atau desktop. Selanjutnya itu mendukung pembelajaran jarak jauh, pembelajaran berpusat pada siswa, kemudian dapat meningkatkan interaksi antara siswa dan pengajar, kemudian itu diperkirakan dapat mengikut sertakan lebih banyak pembelajaran karena e-learning. Selanjutnya, memanfaatkan teknologi yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kekurangan dari mobile learning itu dari Tamimuddin 2007 dan Sarab 2012 menjelaskan kekurangan dari mobile learning, diantaranya itu yang pertama kemampuan prosesor, yang kedua kapasitas memori, yang ketiga layar tampilan, yang keempat itu catu daya, yang kelima itu perangkat, yang keenam itu berperan user interface atau UI yang menyediakan interaksi antara manusia dengan komputer, yang ketujuh itu platform seluler yang berada pada iOS, Android, dan yaitu teknologi mobile sebagai sumber belajar. Mobile learning atau m-learning adalah isu hangat yang berkembang
dalam pengembangan bahan ajar sejak dari 2000-an, tahun 2000-an. Mobile learning memanfaatkan perangkat mobile seperti smartphone termasuk golongan cellphone dalam menunjang pembelajaran, mempermudah akses sumber belajar serta menjadi sumber belajar lebih menarik. Mobile learning memiliki tingkat fleksibilitas yang tinggi dalam hal kemudahan akses materi yang dipersiapkan pendidik untuk memfasilitasi peserta didik belajar mandiri bisa dikemas dalam bentuk teks, audio, dan video dalam satu perangkat smartphone. Mobile learning sebagai sumber belajar dapat mengefektifkan pembelajaran karena siswa dapat mencari dengan mudah materi apa yang mereka butuhkan di internet. Mereka dapat menemukan contoh yang kemudian dapat mereka tirukan dalam pembelajaran di era digital. Seperti sekarang ini, perkembangan teknologi semakin pesat, banyak sekali sumber belajar yang bisa didapatkan. Siswa dapat mengakses materi belajar menggunakan handphone, laptop yang sudah menjadi alat belajar mereka sehari-hari. Mungkin itu materi dari kami.